Assalamualaikum pemirsa Sultra TV, senang sekali ya. Mungkin saya jelaskan sedikit, ini agak sedikit berbeda dengan sebelumnya karena memang pada kesempatan kali ini Parlemen Kota Kendari kita ada edisi Coffee Morning. Jadi ini langsung dari kantor DPRD Kota Kendari dan nantinya juga akan banyak membahas bersama dengan ketiga ketua komisi yang ada di DPRD Kota Kendari. Mungkin pemirsa juga sudah tidak asing, pasti sudah sering ketemu juga, apalagi mungkin beberapa teman-teman yang memang mengikuti RDP yang diadakan di DPRD pasti sudah tahu semua. Mungkin saya langsung menyapa saja, sudah ada ketiga komisi. Terima kasih sudah memberikan waktunya Bapak Ketua Komisi 1, ada Bapak Laude Lawama SH, terima kasih. Juga Bapak Rizky Brilian Pagala, Ketua Komisi 2, dan tentu Pak Rajab Jini, Komisi 3. Gimana nih, kita bisa mulai atau mau minum dulu mungkin Pak? Oke, kita langsung mulai, sambil mulai saja ya. Nah, jadi begini Pak, ini kan semenjak dilantik sebagai ketua komisi di DPRD Kota Kendari kan tentu masing-masing punya mitra. Baik komisi 1, 2, dan 3. Nah, dan lagi-lagi di DPRD sendiri kan kita tahu memang bagaimana tugas dan fungsinya. Ya, contoh kecil saja bagaimana banyaknya aspirasi masyarakat, permasalahan di masyarakat itu kan selalu ngadunya ke DPRD gitu ya, bahasa halusnya gitu ya Pak. Nah, sampai sejauh ini sudah hampir beberapa tahun. Bagaimana sih Pak melihat ini kan sudah diadakan reses, sudah ada RDP juga. Sampai sejauh ini di masing-masing komisi seperti apa sih gambarannya? Mungkin saya mulai dari Ketua Komisi 1 dulu, boleh silakan Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Saya Ketua Komisi 1 DPRD Kota Kendari. Saya menyahuti apa yang disampaikan Saudara Dian, Pak. Dian ya. Ya, memang DPR ini memang ada pembagian komisi, tetapi sesungguhnya itu hanya cuma untuk memperkecil ruang gerak masing-masing, karena anggota DPR ini tentunya bertugas itu dia kolektif kolegial ya, karena bisa jadi umpamanya tugas-tugas yang sudah di-plotting umpamanya komisi 3 atau komisi 2 kebetulan mereka berhalangan tetap, sehingga tentunya komisi-komisi yang tidak berhalangan itu bisa mendampingi. Jadi tidak serta-merta karena kita komisi 1 hanya cuma membidangi sekian dinas, kita tidak boleh kaku. Memang itu sudah ditentukan dalam Undang-Undang 22, dan apa yang disampaikan tadi mengenai bagaimana menyerap aspirasi masyarakat termasuk RDP tentunya. Ya, kita juga ya selama ini barangkali seiring waktu berjalan sudah 3 tahun kita di DPR, ya setiap saat kita ya menghadapi demonstrasi sampai menuju ke arah RDP, dan itu kita lakukan. Dan setelah kita lakukan kadang kita membuat satu kesimpulan, tinggal para pihak apa-apa yang akan dilakukan. Biasanya begitu. Apalagi mungkin di Komisi 1 ini paling sering sengketa tanah ya Pak? Ya, memang di Komisi 1 ini jujur saja yang paling banyak memang itu sengketa lahan, tanah ya. Memang kita melihat akar masalahnya ini kadang ada kekeliruan yang dilakukan oleh pihak pertanahan. Pahit ini sebenarnya sampaikan, tapi ini bahasa jujur, kenyataan selama ini kenyataan selama ini yang kita temukan, terkadang dalam proses pembuatan sertifikat itu, umpamanya tadinya dalam Volverek untuk menandatangani batas itu sudah jelas, tetapi begitu keluar sertifikatnya ternyata itu sudah berbatasan dengan orang lain. Nah, ini kan yang jadi repot. Tetapi kan ada ketentuan baru apabila proses memperoleh sertifikat itu umpamanya terjadi kecacatan, maka sertifikat yang bersangkutan itu bisa saja dibatalkan. Dan itu komunikasi kami juga Komisi 1 tentunya yang membidangi masalah itu pertanahan ini, kita juga sudah melakukan komunikasi sampai di kementerian.
di Kementerian Agraria. Di Kementerian Agraria itu ada namanya Satgas Mafia Tanah. Dan Jadi tidak sudah menutup ada kemungkinan, terbentuk ya, Pak? tidak menutup kemungkinan Satgas Mafia Tanah itu akan turun di Kendari untuk menyahuti laporan-laporan kami tentunya. Ya, mudah-mudahan sih Pak, biar masalah-masalah ini kan tidak terjadi lagi ya kalau menurut saya. Kalau saya melihat, tergantung apa itu orangnya kalau saya lihat. Niatnya Artinya, ya, iya. saya boleh jadi anggota DPR, tapi saya ini adalah orang beragama. Saya boleh jadi pegawai pertanahan, tapi saya ini orang beragama. Ada koridor saya, gitu. Nah, tentunya apa yang disampaikan Dian tadi bahwa selama ini juga kami melakukan reses itu tentunya ya insya Allah ya, tapi kan kita tidak mungkin kita puaskan semua orang. Iya, Ya, kita insya Allah kita sudah maksimal, dan saya secara pribadi tentunya dengan posisi yang sudah 3 periode ini, lagi-lagi saya mau katakan kalau saya tidak berpihak kepada rakyat, tentunya saya sudah akan dicabut kontrakku dengan masyarakat gitu. Ya, buktinya 3 periode. Ya, itulah maksud saya. Insya Allah lah. Dan dengan program pemerintah hari ini bahwa wali kota yang PJ ini bahwa tagline-nya beliau itu bahwa Kendari bergerak. Siap. Insya Allah untuk menyempurnakan bergeraknya kota Kendari ini apa disampaikan Pak Wali itu tentunya ini harus didukung 2 arah, legislatif dan eksekutif. Ya, supaya mencapai kesempurnaan dari tagline itu. Iya sih ya, Pak, makasih. Benar-benar. Ya. Jadi inilah sebenarnya sedikit apa ya, bukan juga curahan hati ya. Jadi memang betul ya Pak, kalau sering sekali itu memang saya juga lihat RDP kalau di Komisi 1 paling kalau bukan sengketa lahan, tenaga kerja ya Pak, itu tapi termasuk luar biasa berarti Pak Lawama ini sabar ya. Dan selama ini kalau ada sengketa tenaga kerja, alhamdulillah terselesaikan. Masyarakat juga sudah banyak memahami, terus teman-teman LSM juga sudah banyak memahami bahwa dalam proses penyelesaian sengketa itu sebelum datang di DPR harusnya melapor dulu ke tenaga kerja. Kalau andai kata tenaga kerja itu sudah tidak mengalami jalan buntu, maka mereka akan bisa datang ke sini. Karena di sini juga kita punya kekuatan khusus untuk memproteksi ya. Kalau andai kata ada pengusaha-pengusaha yang nakal, dan bisa saja usaha yang bersangkutan itu bisa saja kita polisi lain. Siap. Oke, baik Pak. Saya mungkin ke Komisi 2 ya. Nah, kalau tadi bahasnya Pak Lawama memang lebih ke ya masalah sengketa tanah, terus juga tenaga kerja, dan sebenarnya masih banyak ya mitra-mitra di Komisi 1. Masih sangat banyak. Hanya memang yang lebih tren populernya itu dua itu yang sering sekali. Nah, kalau di Komisi 2 ini kita tahu perekonomian dan keuangan ya otomatis tidak jauh-jauh larinya itu di pasar ya Pak ya, pariwisata, terus juga UMKM yang memang mitra-mitra di Komisi 2 ini lebih kepada perekonomian. Nah, bagaimana kalau di Komisi 2 sendiri nih Pak Rizky? Ya, terima kasih Kak Dian. Iya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Wama, Ketua Komisi 3, Dian, saya pikir ini hari yang sangat cerah ya. Iya, luar biasa kita bisa berkumpul bertiga. Jarang-jarang ini kita bisa berkumpul bertiga. Iya, baru ini Pak, bahkan kadang kita ke kantor saja jarang saya ketemu Pak Wama. Saking sibuknya menurut rakyat ya Pak. Saking sibuknya apalagi Pak Wama. Luar biasa sibuk. Jadi tadi sudah dijelaskan begitu banyak saya pikir dengan Ketua Komisi 1 bahwa memang hari ini DPRD Kota Kendari hadir untuk bagaimana merepresentasikan apa yang kemudian diinginkan masyarakat, keadilan, semua pelayanan pemerintah Kota Kendari yang kemudian diharapkan sangat maksimal untuk memberikan pelayanan kepada apalagi namanya masyarakat. Ini yang kemudian diharapkan sama masyarakat. Bahwa hari ini DPRD Kota Kendari hadir sebagai jembatan untuk melihat semua persoalan masyarakat ini bisa dijembatani oleh DPRD Kota Kendari kepada pemerintah Kota Kendari maupun stakeholder yang lain. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana mekanismenya, dan memang saya cuma menambahkan bahwa memang kadang-kadang penyampaian aspirasi ini hampir 24 jam kita. Jadi bahwa satu kali hampir 24 jam. Kenapa saya sampaikan 24 jam? Dari jam 8 sampai di sore hari kita menerima aspirasi di kantor. Dari sore hari ke malam hari kita menerima aspirasi di warung kopi. Boleh dikonfirmasi teman-teman.
dari malam hari ke subuh hari kita menerima aspirasi di WA, Wow. di sosial media dan lain sebagainya, dan ini hal yang biasa. Dan memang ketika kita diberi amanah ini di awal 2019 di akhir 2019 memang inilah komitmen kita. Saya pikir 35 anggota DPRD Kota Kendari sama komitmennya untuk bagaimana menghadirkan keadilan untuk seluruh masyarakat Kota Kendari. Kalau tadi Komisi 1 berbicara masalah tenaga kerja, kemudian sengketa tanah. Kalau kami Komisi 2 berbicara memang hari ini terkait dengan stabilitas ekonomi. Bahwa memang hari ini ya kalau kita sudah bisa bilang ini pasca Covid, Betul. pasca pandemik yang memang kita benar-benar harus melihat keadaan ekonomi masyarakat lokal. Harapannya besar memang kalau kami Komisi 2 terus mendorong bagaimana ekonomi lokal ini bisa bangkit. Jadi di kemudian hari di kedepannya kita tidak lagi kemudian berharap apalagi namanya ekonomi nasional kemudian terlalu mempengaruhi ekonomi lokal kita. Betul. Apa artinya? Ya kita berharap teman-teman apalagi namanya pegiat ekonomi lokal ini bisa bangkit, bisa menguat sehingga Kota Kendari dimiliki oleh teman-teman perekonomian lokal, kemudian mereka bangkitkan Kota Kendari secara bersama. Itu yang mereka yang kemudian akan menikmati. mereka yang menikmati. Oleh karena itu memang kemarin kita sudah diskusi panjang sekali dengan teman-teman Komisi 3, Komisi 1 terkait dengan regulasi yang ada. Kalau Komisi 3 kemarin kita diskusi bagaimana cara menghadirkan zonasi yang apalagi namanya secara regulasi mendukung terkait dengan kemudahan investasi. Contoh ada beberapa investasi yang sudah masuk, itu juga bagian dari kerjasama kita dengan teman-teman komisi dan OPD teknis. Nah, kemudian kita juga mendorong karena memang Komisi 2 ini berbicara masalah pendapatan asli daerah. Ujung pangkalnya itu, muaranya itu. Bagaimana caranya kita bisa membangun Kota Kendari menyediakan seluruh fasilitas umum untuk bagaimana menunjang semua aktivitas, semua investasi yang ada di Kota Kendari. Tentu kan butuh. Iya, betul. PAD. Memang kemarin dalam diskusi kita dengan OPD teknis, Bapenda, kemudian teman-teman yang memiliki potensi PAD, kita sudah diskusi panjang untuk memaksimalkan semua PAD yang ada di Kota Kendari, tapi kemudian tidak merugikan masyarakat atau tidak menekan masyarakat dalam proses grafik naiknya ekonomi kita. Nah, kemarin kita coba melihat BPHTB, PBB kita mulai naik. Sekarang PAD kita per tanggal triwulan kedua kemarin, berapa ini, Pak? Triwulan kedua kemarin kita sudah melewati dari target. Itu yang disampaikan dari pajak. Dari pajak di Bapenda yang dikelola oleh teman-teman Bapenda ini sudah melewati target di triwulan kedua. Targetnya Artinya berapa, Pak? Kalau boleh tahu? Kemarin dari target sekitar 200 sekian miliar. Itu sudah melewati target. Melewati ya. Melewati target. Biasa. Dari harusnya triwulan kedua ini 60-70%, ini sudah melewati itu. Makanya itu juga yang saya sampaikan kepada pimpinan DPR, kepada teman-teman bahwa hari ini perekonomian kita sudah bangkit, sudah mulai stabil, dan ini didukung oleh teman-teman koordinasi Komisi 1 tadi disampaikan terkait dengan tanah, BPHTB, PBB ini didukung oleh teman-teman Komisi 1. Regulasi zonasi ini didukung oleh teman-teman Komisi 3 dan kalau kami pada prinsipnya cuman kemudian memaksimalkan secara teknis bagaimana cara kita mengelola PAD-PAD ini. Sehingga memang dalam komunikasinya ya itu yang terjadi. Kita bisa memaksimalkan beberapa potensi yang ada di Kota Kendari. Berarti memang hubungannya 1, 2, 3 komisi ini saling berkaitan sebenarnya ya. Tidak blok-blok tidak, malah saling menguatkan, saling mendukung. Karena memang kita memang nggak bisa pakai blok-blok. Karena kan kita kolegial. Hanya komisi ini memperkecil saja tugas-tugas sebenarnya. Karena kalau semua tidak ada pembagian komisi, maka akan runyam cara mengatasi. Nah, saya ke Pak Rajab untuk ketua Komisi 3. Gimana nih Pak? Kalau di Komisi 3 sendiri kan mitranya memang kesehatan, pendidikan, ya Pak. Terus juga izin ya, kalian ya. Iya boleh. Silahkan komunikasi ya Pak ya, dinas komunikasi. Nah bagaimana permasalahan-permasalahan di Komisi 3 ini sepanjang Bapak Rajab di DPRD Kota gimana Pak? Ya, makasih Bu Dian. Iya. Teman-teman di Komisi 1, Pak senior saya Pak Wama, Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua, buat pemirsa di rumah terkait dengan agenda kita hari ini.
Ya. Saya pikir apa yang disampaikan Ketua Komisi 2 sangat luar biasa ini. Kita dipertemukan di 3 komisi untuk bagaimana kita saling mengetahui dan masyarakat harus mengetahui apa yang menjadi tugas dan kewenangan kita di DPR. Ya, terkait dengan kami di Komisi 3, saya pikir bicara tentang infrastruktur, bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan, saya pikir ini konsen dan menjadi bagian dari sebuah tugas kemitraan yang memang itu berdasarkan tatib kita. Tapi bahwa kita sebagai penyelenggara pemerintah mensupport apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab eksekutif. Karena kalau kolaborasi tidak dibangun dengan baik, yakin dan percaya bahwa sebuah ketimpangan dalam proses rancangan pembangunan yang ada di kota ini. Makanya kemarin ketika muncul tagline Kendari Bergerak, kita pasti support dari teman-teman DPRD Kota Kendari karena kita sama-sama penyelenggara pemerintah. Kami bukan pejabat publik seperti DPR RI. Kita penyelenggara pemerintah yang hanya dibedakan itu tugas. Itu sebenarnya. Makanya mari sama-sama kita bergerak. Kalau DPR punya tugas kewenangan budgeting, punya tugas kewenangan legislasi, punya tugas pengawasan, dan eksekutif sebagai kuasa pengguna anggaran, ya sini kita kolaborasi. Apa yang dibangun di kota ini, mari sama-sama kita saling memberi masukan dan saran. Saya pikir itu menjadi konsen kami di DPRD Kota Kendari, khususnya kami di Komisi 3 yang membidangi tentang infrastruktur tadi. Karena jujur saja, kalau kita melihat kesetaraan infrastruktur di kota ini, saya pikir memang belum terlalu dirasakan oleh seluruh masyarakat kota ini. Hanya bahwa ini harus kita pikirkan bersama. Bukan hanya kami di DPRD Kota Kendari yang melibatkan Komisi 3, Komisi 1, Komisi 2 yang memang dalam pengambilan keputusan kolektif kolegial, hak kolektif kolegial, saya pikir ini juga harus ada masukan masyarakat, harus ada masukan LSM, karena kalau tidak kita kolaborasi bersama dalam hal kesetaraan yang disampaikan Komisi 2, keadilan untuk masyarakat, saya pikir tidak akan kita dapatkan roh pembangunan yang ada di kota ini. Saya pikir di situ. Sehingga konsen kami dari segi penyampaian aspirasi yang disampaikan masyarakat dan dari segi keinginan penyetaraan infrastruktur tadi, bagaimana hak pendidikan di kota ini harus terjamin dengan seluruh masyarakat kota ini dan kesehatan mereka harus terjamin. Saya pikir kita sering beradu argumen dan sering memberi masukan ke pemerintah kota bahwa seperti apa masyarakat di kota ini, seperti misalnya pendidikan, tidak ada lagi siswa-siswa di sekolah ini, hak masyarakat yang tidak sekolah, yang putus sekolah harus dilanjutkan sekolahnya. Termasuk kesehatan, tidak ada lagi masyarakat miskin yang ditolak di rumah sakit. Mereka harus mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan hak asasi manusia. Kan itu hak asasi manusia, hak pendidikan, hak kesehatan. Jadi tidak ada lagi kita dengar seperti pelayanan yang buruk. Pasti kita atensi, karena jujur saja itu merugikan masyarakat. Ya, termasuk misalnya dalam tugas pengawasan kami yang juga harus diketahui oleh masyarakat secara keseluruhan, jangan sampai kita salah persepsi. Yang kita awasi bahwa apa yang dilakukan oleh eksekutif, dalam artian ketika kebijakan-kebijakan eksekutif di dalam memberlakukan sebuah kebijakan dan aturan itu tidak sesuai, saya pikir ruang DPR lah yang menjadi solusinya untuk bagaimana sama-sama kita menyelesaikan apa sebenarnya yang salah, apa sebenarnya yang keliru dari kebijakan itu. Saya pikir di situ sebenarnya, makanya saya sepakat dengan kalau Paman ini kan 3 periode, kita ini baru 1 periode. Jadi kita harus banyak belajar sama beliau tentang bagaimana mengaplikasikan tugas dan tanggung jawabnya, tapi tidak jauh dari rakyat. Gitu. Tetap dekat. Kan ada bahasa biasanya kalau kita sudah terpilih menjadi anggota DPR, biasanya hanya ngantor, tapi tidak pernah turun ke lapangan, kan gitu. Makanya dalam proses penyesuaian itu selalu kita diajari oleh beliau bagaimana kita melakukan pendekatan ke masyarakat untuk apa yang memang menjadi aspirasi yang masuk, tidak hanya lewat formalitas, bukan sekedar formalitas, tapi misalnya formalitas yang kita maksud bahwa ada surat yang harus dibawa ke DPR, tidak seperti itu. Walaupun dalam bahasa lisan
misalnya, atau misalnya kita lihat ke publik bahwa apa yang dirasakan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan pemerintah, itu pasti kita respon. Kita harus tanggap seperti itu. Karena kalau kita tidak tanggap seperti itu, kita hanya menunggu masyarakat, jangan sampai mereka tidak punya bensin ke kantor DPR. Jangan sampai mereka takut datang ke kantor yang begitu besar, begitu mega. Padahal sebenarnya kita ini produk mereka, kita ini sama seperti mereka, hanya karena faktor bahwa Tuhan memberi rezeki, kan gitu. Seperti itu sebenarnya. Di situ sebenarnya posisinya. Saya pikir itu. Baik, luar biasa ya. Jadi inilah mungkin juga yang harus dipahami sama masyarakat kita ya. Oke. Nah baik pemirsa, mungkin setelah yang satu ini kita masih akan kembali. Silakan juga Bapak yang mau minum ya, kuenya juga boleh. Karena memang sengaja kita di sini ingin lebih dekat dengan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kendari. Nah baik, setelah yang satu ini kita akan kembali tetap dalam Parlemen Kota Kendari edisi Coffee Party.